Oke adik-adik, sebelum masuk ke topik kita, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa penting membuat tulisan yang berurutan dari awal hingga akhir? Misalnya dari topik awal, inti, dan penutupnya. Kepada adik kalian? Supaya jelas dan berurutan. Oke, itu yang pertama. Terus ada pertanyaan yang baru. Apa yang terjadi jika tulisan tidak memiliki pembuka atau penutup? Kalau tulisan tidak ada tulisan itu seperti tidak terarah. terarah. Oke adik-adik, karena topik pembelajaran kita hari ini yaitu menulis teks dengan struktur awal hingga akhir menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama kita di sini ada 3 bagian penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu dasar-dasar menulis, yang kedua nanti menulis paragraf yang sederhana, yang ketiga menulis paragraf akhir. Yang pertama kita membahas tentang dasar-dasar menulis. Pertama, mengenal struktur teks awal, inti, dan akhir. Yang pertama itu awal atau pembuka, yaitu berisi pengenalan ide atau latar belakang tulisan. Ibu sudah terangkan contohnya, misalnya dalam cerita pada suatu hari, suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil yang tenang hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Arya. Oke, dalam kalimat ini memperkenalkan sebagai tokoh dan latarnya. Ada contoh yang kedua yaitu kucing peliharaan itu memiliki bulu yang sangat lembut dan mata bulat berwarna hijau. Dalam kalimat yang kedua ini juga memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Nah, contoh ketiga yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam budaya dan keanekaragaman alam. Dalam kalimat ini juga memperkenalkan topik utamanya. Yang kedua kita bahas tentang inti atau isi, yaitu berisi informasi atau pengembangan ide di tulisan. Contohnya, Arya sangat suka bermain di hutan dekat rumahnya. Suatu hari, saat sedang mencari buah peri, ia menemukan sebuah buah misteri yang belum pernah ia
Oke, dalam kalimat ini mengembangkan alur ceritanya. Yang contoh kedua yaitu setiap kali aku menghaluskan bulunya terasa halus seperti sutra. Matanya yang hijau itu selalu mengawasi setiap gerakanku, seolah-olah ia mengerti semua yang aku rasakan. Dalam kalimat ini juga memberikan detail deskripsinya, maksudnya memberikan cerita tersebut lebih detail. Yang berikut itu akhir atau penutup, yaitu berisi kesimpulan atau pernyataan penutup yang sesuai dengan tulisan. Contohnya, sejak hari itu Arya menjadi lebih berani dan memiliki menyanyikan petualang di alam bebas. Dan dalam kalimat ini memberikan kesimpulan atau penutup. Oke, yang kedua menggunakan memahami penggunaan tanda baca yang benar. Dalam tanda baca yang penting antara lain yang pertama itu titik, koma, tanda seru dan tanda tanya. Tanda titik yaitu untuk mengakhiri kalimat. Ibu ada contoh kalimat titik. Misalnya contoh kalimat titik yaitu hari ini cuacanya sangat cerah. Karena ini kalimat karena yang ibu baca tadi yaitu kalimat titik. Dan contohnya yaitu hari ini cuacanya sangat cerah. Yang kedua yaitu koma. Koma yaitu memisahkan bagian dalam kalimat unsur perincian atau sebelum kata berhubungan seperti tetapi, sedangkan, namun, dan dalam kalimat majemuk. Contoh dalam kalimat koma yaitu saya suka makan nasi goreng, sate ayam dan bakso. Itu contoh kalimat koma. Yang berikut yaitu tanda seru. Tanda seru yaitu untuk kalimat perintah atau ekspresi kuat. Di mana dalam contohnya yaitu cepat kerjakan tugasmu. Ini menegaskan bahwa ini adalah kalimat tanda seru. Yang berikut adalah tanda tanya. Untuk tanda tanya yaitu untuk kalimat tanya. Misalnya siapa namamu? Nah, ini adalah kalimat tanya. Yang berikut adalah menyusun kalimat sederhana yang efektif. Yang pertama itu kalimat harus memiliki subjek, predikat, dan objek atau pelengkap. Misalnya, ibu memasak nasi. Siapa yang tahu di mana subjeknya, di mana predikat, dan di mana objeknya? Misalnya, ibu memasak nasi. Ada klien? Subjeknya ibu. Ya, subjeknya ibu memasak. Apakah itu objek atau predikat? Predikat. Predikat. Nasi apakah objek atau Objek ibu. Objek. Adik-adik itu adalah contoh dari kalimat yang harus memiliki subjek, predikat, dan objek. Yang berikut yaitu hindari kalimat yang terlalu panjang atau tidak jelas hingga sulit dipahami. Misalnya di sini kalimat yang sulit yaitu anak laki-laki yang memakai baju biru yang sedang bermain di lapangan bola besar. Ini bola besar itu adalah teman sekelasku yang rumahnya dekat dengan rumahku yang berwarna hijau. Ini adalah kalimat yang tidak efektif, kalimat yang sulit dipahami. Yang kedua yaitu kalimat yang efektif atau kalimat yang mudah dipahami. Anak laki-laki berbaju biru yang bermain bola di lapangan bola besar itu adalah teman sekelasku. Rumahnya dekat dengan rumahku yang berwarna hijau. Ini adalah contoh kalimat efektifnya atau kalimat yang mudah dipahami.
Yang berikut adalah menggunakan kata yang mudah dipahami. Kalimat yang mudah dipahami yaitu contohnya penggunaan kata sulit. Misalnya penggunaan kata sulitnya itu ayah melakukan observasi terhadap fenomena alam di sekitar kediaman kami. Ini adalah contoh kalimat yang susah dipahami oleh pembaca atau oleh adik-adik nanti. Yang kedua yaitu penggunaan kata mudah dipahami. Ayah mengamati kejadian alam di sekitar rumah kami. Itu adalah kalimat yang efektif atau kalimat yang mudah dipahami. Yang berikut kita masuk ke menulis paragraf sederhana. Yang pertama kita membahas membuat paragraf yang awal menarik perhatian, yaitu menggunakan pertanyaan pernyataan menarik atau deskripsi untuk menarik pembaca. Misalnya di sini ibu ada beberapa contoh, misalnya kalimat yang menarik yaitu siapa yang suka bermain di taman. Aku punya cerita seru tentang kunjungan ke taman. Itu adalah paragraf yang menarik di awal, membuat teks cerita misalnya. Yang kedua yaitu menyusun paragraf inti dengan ide pokok yang jelas. Setiap paragraf inti harus memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan, atau ide pokok ini biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Contoh dari kalimat ini yaitu contohnya paragraf inti atau ide pokok di awal yaitu liburan ke pantai sangat menyenangkan. Di sana aku bermain pasir membantu istana yang megah bersama kakakku. Kami juga berenang di air laut yang jernih dan melihat banyak ikan kecil berwarna-warni. Sore harinya kami menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Nah, oke, dalam kalimat ini adalah ide pokok liburan ke pantai yang sangat menyenangkan. Yang berikut yaitu membuat paragraf penutup yang berkesan. Di mana dalam paragraf penutup ini adalah bagian akhir dari sebuah tulisan atau bagian dari tulisan yang lebih panjang. Fungsinya adalah untuk memberikan kesimpulan, merangkum ide-ide penting atau meninggalkan kesan yang kuat dan membaca. Ibu ada beberapa contoh di dalam kalimat ini yaitu misalnya contoh pertama yaitu merangkum ide, menyatakan kembali ide-ide utama yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya dengan kalimat yang berbeda. Yang kedua yaitu memberikan kesimpulan, menyatakan hasil akhir atau instansi dari apa yang telah ditulis. Misalnya contoh dari kalimat yang dibaca tadi. Jadi dengan bermain di alam terbuka, kita tidak hanya merasa senang, tetapi juga belajar banyak hal yang tentang lingkungan sekitar. Ini memberikan kesimpulan dari inti tentang bermain di alam. Oke, dari membuat paragraf penutup yang berkesan ada beberapa cara untuk membuat paragraf penutup yang efektif. Yang pertama merangkum ide pokok, yang kedua memberikan kesimpulan, dan yang ketiga adalah menyampaikan pesan atau ajakan. Di mana dalam merangkum ide pokok yaitu menyatakan kembali ide-ide yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya dengan kalimat yang berbeda. Yang kedua yaitu memberikan kesimpulan, di mana dalam kalimat ini menyatakan hasil akhir atau intisari dari apa yang telah ditulis. Yang ketiga yaitu menyampaikan pesan atau ajakan, mengungkapkan pesan moral, pelajaran yang didapat atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan topik tulisan.
Yang berikut adalah menulis paragraf akhir atau penutup, di mana dalam kalimat ini ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu merangkum ide pokok atau memberikan kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua memberikan pesan atau kesan yang mendalam. Yang ketiga menggunakan kata penutup yang tepat. Yang pertama kita membahas tentang merangkum ide pokok atau memberikan kesimpulan. Yaitu paragraf akhir berfungsi untuk mengakhiri tulisan dengan merangkum ide-ide pokok yang telah disampaikan di bagian inti. Kesimpulan juga harus sesuai dengan isi tulisan secara seluruh dan tidak menambahkan informasi baru. Misalnya contohnya kesimpulan untuk ceritanya akhir petualangan yang seru di taman itu menjadi kesenangan indah yang akan selalu diingat. Itu dari contoh merangkum ide pokok atau memberikan kesimpulan. Yang kedua yaitu memberikan kesan atau kesan yang mendalam, di mana dalam kalimat ini yaitu selain merangkum, paragraf akhir juga dapat berisi pesan moral jika itu cerita atau pesan yang ingin penulis ditinggalkan kepada pembaca. Itu dari memberikan pesan atau kesan yang mendalam. Contoh memberikan pesan atau kesan yaitu contoh pesan dalam cerita yaitu dari pengalamanku ini aku belajar bahwa keberanian akan membawa kita pada hal-hal yang tak terduga dalam menyenangkan. Itu contoh dari kalimat memberikan pesan atau kesan yang mendalam. Contoh kalimat kesan yaitu keindahan pantai dalam ombaknya yang menarik dan pasirnya yang berkilau akan selalu memukul hatiku. Yang berikut adalah menggunakan kata penutup yang tepat. Menggunakan kata penutup yang tepat yaitu beberapa kata atau frasa dalam penggunaan dapat digunakan untuk menandakan akhir tulisan seperti demikianlah kesimpulan, oleh karena itu dengan demikian akhir kata, sampai jumpa lagi, atau ungkapan penutup lainnya yang sesuai dengan jenis tulisan. Itu ada satu contoh tentang menggunakan kata penutup yang tepat. Misalnya contoh menggunakan kata penutup, demikianlah cerita seruku di taman, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Oke adik-adik, mungkin adik-adik ada yang belum paham terkait materi yang Ibu jelaskan atau Ibu paparkan. Sudah, Ibu. Oke adik-adik, supaya lebih mendalam, Ibu ada video pembelajarannya terkait materi kita ini. Waktu, dan unsur-unsur lain yang harus disajikan pada awal cerita. Pada materi kita kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur tengah dalam sebuah teks narasi atau kejadian. Jika solusi adalah struktur
Oke adik-adik, itu tadi contoh dari topik pembelajaran kita tadi, yaitu membuat cerita menggunakan awal, inti, dan akhir. Oke adik-adik, untuk mengukur pemahaman kalian, itu ada beberapa lembar kerja peserta didik. Saya minta adik-adik membagi dalam 2 kelompok. Sudah Ibu. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah Ibu. Silakan presentasi kepada teman-teman. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Soalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur awal, inti, akhir dalam sebuah teks. Awal berisi pengantar atau pembuka cerita. Inti berisi pokok cerita atau hal penting yang ingin disampaikan. Akhir berisi penutup atau kesimpulan dari cerita. Tuliskan satu paragraf pembuka awal dari teks yang bertema kesehatan tubuh. Jawaban: setiap orang tentu ingin memiliki tubuh yang sehat, membuat kita bisa bermain, belajar, dan melakukan aktivitas lain dengan semangat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan setiap hari. Yang ketiga, tulis satu paragraf inti dari teks tentang pentingnya sarapan pagi. Sarapan pagi sangat penting untuk memberikan energi sebelum beraktivitas. Makanan yang dimakan saat sarapan membantu otak bekerja dengan baik dan tubuh menjadi lebih kuat. Anak-anak yang rajin sarapan cenderung lebih fokus saat belajar di sekolah dan dengan sakit. Yang kelima, tulis paragraf penutup atau akhir dari teks tentang menjaga kebersihan diri. Jawabannya: menjaga kebersihan diri adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan setiap hari. Dengan tubuh yang bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Jadi, mari biasakan diri untuk selalu hidup bersih agar kesehatan tubuh sehat dan segar. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Untuk kelompok 1. Salut. Ya, tadi cukup kelompok 1 saja yang presentasi depannya. Sekian dari materi kita hari ini. Di sini Ibu mau menyimpulkan dari materi kita tadi, yaitu menulis dengan struktur awal, inti, akhir, membantu siswa menyampaikan ide secara runtut dan mudah dipahami. Misalnya di bagian awal tadi, yaitu berisi pengenalan topik atau pengantar yang menarik perhatian pembaca. Di bagian intinya menjelaskan gagasan utama secara rinci dengan kalimat yang jelas dan informasi yang mendukung. Di bagian penutupnya, yaitu berisi penutup yang merangkum isi tulisan atau memberikan kesimpulan yang berkesan. Dengan memahami struktur dan kaidah tersebut, adik-adik dapat menghasilkan tulisan yang terstruktur dengan jelas dan komunikatif. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman,